informasi dari Rosma atau Dewan Guru ya. Kemudian nanti kita sama-sama tutup. Maka yang pertama mari sama-sama kita buka majelis kita, acara kita pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua insyaallah akan kita sama-sama simak ya, membaca ayat suci Al-Quran agar menambah keberkahan pada acara kita pada hari ini. Ya Allah, insya Allah akan dibacakan oleh santri Mahdharah Syabab 2 ya, yang tahun kemarin Syabab 1, sekarang naik ke Syabab 2. Itu Ananda Dafa, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك
والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah khairan kepada Ananda Deva yang sudah membacakan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran kepada kita. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah ini acara inti kita ya, materi yang akan sama-sama kita simak ya dari guru kita yaitu Ustaz Ali Markasan hafizallahu taala. Ya mungkin ayah bunda sudah dapat infonya ya. Temanya menarik sebenarnya. Ya, profil lulusan Mahdharah. Ya, profil lulusan Mahdharah. Nah, kalau tadi sudah dibacakan tentang salah satu profil sebenarnya, yaitu tentang diutusnya seseorang yang punya kekuatan di ilmu dan juga fisik gitu ya, yang mana dia menjadi raja ya, bukan tentang hanya kekuatan materi saja. Tanpa berpanjang kalam lagi, insyaallah waktu dan tempat kami persilakan kepada guru kami yaitu Ustaz Ali Markasan hafizahullah. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Asatidzah, ustadzat, para ayah bunda, wali santri pesantren Mahdharah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan agenda kita, yaitu kajian wajib bulanan wali santri pesantren Mahdharah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat duduk kita di tempat yang mulia ini sebagai satu kebaikan yang akan menambah kebaikan kita di akhirat dan memberatkan timbangan amal kebaikan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, namun Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kajian perdana di tahun ajaran 2023-2024 ya, kita mengambil tema profil lulusan Mahdharah ya, di mana kajian ini adalah kajian perdana untuk sebagian wali santri yang baru. Nah, sehingga kita sama-sama memahami ya, sama-sama kemudian kita membekali diri kita sehingga perjalanan pembelajaran di Mahdharah ini bisa berjalan dengan baik. Dan kalau kemudian dimunculkan tema profil lulusan Mahdharah, memang Mahdharah sudah ada lulusannya, sehingga kemudian kita berbicara tentang profil lulusan. Nah, sehingga kalau kemudian kita kembalikan ke konsep keyakinan ya, di dalam Islam itu ada namanya ilmul yakin, ada namanya ainul yakin, ada namanya hakul yakin. Semuanya berujung pada keyakinan, namun landasan keyakinan yang kemudian berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada seseorang itu yang karena punya ilmu maka dia yakin. Ada seseorang itu yang butuh melihat dulu baru kemudian bisa yakin.
Dan ada orang yang harus bahkan dia menjadi pelaku peristiwa itu sendiri baru kemudian bisa yakin. Di dalam Al-Quran, ya, di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang satu kaum yang dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan bumi ini kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberikan keutamaan kepada Bani Israel bahwasanya mereka adalah umat yang Allah amanahkan bumi ini kepada mereka. Namun ternyata surat Al-Baqarah yang temanya adalah kepemimpinan di muka bumi, inti pelajarannya justru kita ini dilarang sama seperti Bani Israel. Bani Israel itu untuk yakin susah. Ya, terlebih hanya sekedar dikasih ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan tentang seorang yang mati di surat Al-Baqarah, kemudian diperintahkan ya oleh Nabi Musa kepada mereka untuk menyembelih sapi dan mengambil bagian dari tubuh sapi itu dan dipukulkan kepada orang yang mati tersebut. Dan akhirnya orang yang mati tersebut hidup kembali. Nah, dari situ harusnya Bani Israel yakin terhadap akan adanya hari kebangkitan, ya, akan adanya hari kiamat, karena mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang yang mati. Pertanyaannya, Bani Israel yang sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri, apakah perbuatan mereka itu menunjukkan mereka meyakini akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan? Yang ada tidak. Dan bahkan di surat Al-Baqarah juga Allah kisahkan tentang Bani Israel yang meminta agar Allah itu menampakkan dirinya sehingga mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka, namun yang ada mereka disambar halilintar dan semuanya mati. Sebagian ulama mengatakan ini bukan keseluruhan Bani Israel, namun ini adalah orang-orang pilihan yang diajak oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa hendak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bayangkan kalau orang-orang pilihannya saja ya untuk meyakini Allah itu harus melihat dengan mata kepala mereka, dan akhirnya mereka disambar halilintar, kemudian mereka mati, kemudian Allah hidupkan mereka. Nah, kalau kemudian mereka mati dan kemudian mereka dihidupkan, nah seharusnya mereka meyakini tentang adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Kenapa? Ya karena bahkan mereka merasakan sendiri kejadian itu, yang seharusnya kalau mereka yakin itu masuknya di hakul yakin. Ya, tapi ternyata Bani Israel sampai mereka melihat dengan mata kepala mereka, merasakan dengan diri mereka, ternyata sulit juga untuk diyakinkan. Ya, sehingga kita hanya bisa mengatakan dasar Bani Israel. Nah, tapi para sahabat itu ternyata sampai di level keyakinan, ya, sampai di level keyakinan yang di awal surat Al-Baqarah itu dijelaskan tentang karakter orang-orang yang bertakwa, yang ujungnya walladzina hum bil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman kepada yang ghaib. Tapi apakah sahabat itu untuk mempercayai akan adanya yang ghaib, termasuk hari pembalasan, harus melihat dengan mata kepala mereka seperti Bani Israel? Apakah mereka harus merasakan sendiri seperti yang dialami oleh Bani Israel? Ya, ternyata tidak. Tapi cukup informasi yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW menjadikan mereka sampai di titik keyakinan yang padahal landasannya adalah ilmu, tapi sudah sampai ke titik keyakinan yang luar biasa. Nah, maka ada di antara manusia itu yang punya ilmu, yang dengan ilmu itu sampai ke tahap yakin, tapi ada manusia yang sulit
mengilmui, ya, karena Bani Israel itu membersamai para nabinya hanya kebersamaan fisik, giliran belajar, giliran ngaji, wallahu alam kemana. Nah, sehingga walaupun dikasih dalil yang mereka lihat dengan mata kepala mereka, bahkan mereka merasakan sendiri dengan diri mereka, tanpa adanya ilmu, ya tidak akan pernah sampai ke tahap keyakinan. Nah, maka di sini lagi-lagi kita belajar keyakinan. Jadi keyakinan itu beda dengan kenekatan. Ya, seorang yang kemudian datang ke rumah calon mertua, ya, untuk melamar seorang gadis, dan ternyata diterima oleh calon mertuanya. Kemudian ditanya, kamu kesana itu modal apa? Ya, kalau dia mengatakan saya modal yakin. Nah, modal yakin itu kalau kemudian ya dia bukan seorang yang menyiapkan dirinya sebagai seorang yang soleh, bukan seorang yang punya ilmu bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi ayah di kemudian hari, ya, tapi pokoknya yakin saja diterima. Nah, itu bukan yakin. Karena yakin itu pondasinya ilmu, itu modal nekat yang kebetulan kok diterima. Jadi bedakan yakin dengan nekat. Yakin itu ada ilmunya, nekat itu asal jalan. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau tidak ya alhamdulillah. Ya, tapi nekat. Nah, kalau kemudian kita buat analogi, kalau ada seorang arsitek yang dia punya ilmu, ya, tentang bagaimana mendesain dan membangun satu bangunan, dia ingin membangun satu bangunan yang mungkin tidak biasa, ya, bangunan yang besar, dan dia rancang bangunan itu, dia desain, dan jelas nanti hitung-hitungannya, ya, biaya pengerjaannya, proses pembuatannya, dan nanti hasilnya seperti apa. Nah, kira-kira percaya nggak kita terhadap arsitek tersebut kalau dia bisa bikin bangunan yang dia ceritakan itu? Atau kemudian kita mengatakan, nah kan belum ada bangunannya, masa sih ada cerita tentang bangunan yang bangunannya aja belum ada? Nah, orang yang paham tentang ilmu arsitek tuh, ya, asal dia tahu ini benar-benar arsitek, yang ijazahnya itu bukan ijazah nembak, ya, yang benar-benar punya ilmu, ya, walaupun belum ada bangunannya, tapi orang yang punya ilmu akan bisa melihat itu. Tapi kalau kemudian orang tidak punya ilmu, ya sulit. Ya, dia baru akan percaya, ya nanti saya akan percaya kalau bangunannya sudah jadi. Ya, tapi itu lagi-lagi pilihan masing-masing. Ya, yang demikian itu pilihan masing-masing. Jadi ketika kita berbicara tentang profil lulusan Mahdhara, nah ini berarti hasil dari bangunan yang sedang kita bangun. Ya, karena membangun manusia itu ya mirip seperti membangun bangunan. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'd. Orang beriman dengan orang beriman yang lain itu seperti bangunan yang satu bagian dengan bagian yang lain itu saling menguatkan. Nah, berarti ada sisi kesamaan ketika kita membangun manusia, ya, dengan ketika kita membangun satu bangunan, ya, ada desainnya, ya, dan kemudian ada tahapannya, dan nanti hasilnya ya seperti apa. Nah, di awal ya biar kita sama-sama memahami tentang apa sih yang sedang ingin kita bangun di Mahdhara ini. Ya, walaupun lagi-lagi kita meyakini yang mengumpulkan kita, yang mempertemukan kita di Mahdhara ini ya Allah Subhanahu wa taala. Apapun motif kita, apapun latar belakang kita, nah yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak mau masuk ke ranah itu. Ya, saya hanya masuk ke ranah di mana yang mengumpulkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengumpulkan kita ya di satu gerbong yang bernama Mahdhara ini, nah maka sama-sama kita memahami
sama-sama kita mengilmui tentang apa sih itu mahdharah. Nah, kalau secara penamaan untuk mahdharah ini dia bukan lembaga pendidikan yang baru, karena nama mahdharah itu sudah lama ada. Ya, di zaman kebesaran Islam itu sudah muncul nama mahdharah itu. Dan kenapa ada lembaga pendidikan yang diberikan nama mahdharah? Ulama menjelaskan mahdharah itu diambil dari kata hadar, yang artinya adalah hadir. Ya, artinya adalah hadir. Maksudnya apa? Mahdharah itu adalah tempat di mana para murid, para tulabu al-ilm hadir untuk belajar ilmu. Ya, hadir untuk belajar ilmu, karena di mahdharah itu ada syekh al-mahdharah, ya, ada syekhnya, yang dari syekh itu kemudian para murid itu datang, para tulabul ilm itu datang untuk mengambil ilmu dari syekh tersebut. Nah, sehingga kehadiran mereka di tempat tersebut untuk menuntut ilmu, nah itu disebut mahdharah. Nah, hanya kata hadir ini perlu kita pahami dengan baik. Karena dalam Al-Quran ada kata hadara, hadir, ada kata ja'a yang juga artinya datang, ada kata atah yang juga artinya datang. Adapun kata hadara, ya, kata hadara Allah munculkan di kisah Nabi Yaqub alaihissalam, am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan ketika kematian itu hadir pada Yakub, ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi sepeninggalku? Jadi kematiannya sudah hadir. Sudah meninggal belum Nabi Yakub? Belum. Ya, Nabi Yakub belum meninggal. Tapi kok kematiannya sudah hadir. Nah, terus apa maknanya? Kalau Nabi Yakub didatangi kematian, tapi Nabi Yakub belum meninggal. Nah, ini nanti harus kita pahami sentuhan kata hadar. Jadi hadara itu hadir, dan ketika waktu penyampaian kalam, dia tetap ada di situ dan belum pergi. Makanya kematian itu sudah hadir, tapi dia masih di situ dan belum pergi, sehingga Nabi Yakub masih hidup. Tapi pasti setelah itu akan wafat. Nah, beda dengan kata ja'a. Ja'a itu datang, tapi ketika waktu pembicaraan dia sudah hilang. Ya, hatta idza jaa ahadahumul maut rabbirji'un. Maka tatkala kematian telah datang kepada salah seorang di antara mereka, dia mengatakan rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Sudah mati belum dia? Sudah. Jadi jaa itu datang, tapi di waktu pembahasan dia sudah nggak ada. Tapi kalau hadara, dia datang, dan di waktu pembahasan dia masih hadir di situ. Nah, itu bedanya hadara dengan ja'a. Makanya nanti dibuat daftar hadir, bukan daftar ja'a. Kalau daftar ja'a sekedar ngisi absen, hilang wallahu a'lam gitu loh. Ya, atau kemudian datang, tapi fisiknya saja yang datang. Otaknya kemana? Akalnya kemana? Hadar itu tidak demikian. Dia hadir dari awal, dan ketika selesai dia masih di situ. Kemudian yang hadir bukan hanya fisiknya, tapi juga dengan hati dan akal. Nah, makanya mahdharah itu adalah tempat para tulabul ilm ketika belajar itu yang modelnya kayak begitu. Jadi bukan asal hadir. Bukan asal hadir. Kemudian sentuhan yang lain dari kata mahdharah itu adalah kata hadara, yang kita terjemahkan menjadi peradaban. Apa sih makna peradaban itu?
Ya kita tidak akan bisa memaknai dan memahami peradaban kalau tidak kita kembalikan ke makna aslinya, yaitu kata hadharah. Dan di dalam kitab Lisanul Arab dijelaskan al-hadharah al-iqamatu fil hadar. Jadi hadharah itu adalah tinggal di al-hadar. Ya, tinggal di al-hadar. Wal hadira khilafu al-badiyah. Dan hadira itu lawan dari al-badiyah. Al-badiyah itu cara hidupnya orang Badui. Berarti kalau hadara itu lawan dari cara hidupnya orang Badui. Tahu orang Badui? Ada nggak orang Badui di Indonesia? Harusnya nggak ada. Walaupun namanya suku Badui, tapi itu bukan Badui. Karena cara kehidupan Badawah itu, karena mereka mata pencahariannya adalah mengandalkan ternak, dan ternak mereka itu selalu dibawa mencari tempat-tempat yang baru yang banyak rumputnya. Nah, sehingga tidak pernah berdiam di satu tempat. Jadi orang-orang Badui itu cara hidupnya nomaden. Kenapa? Karena mencari sumber-sumber rumput untuk pakan ternak mereka. Nah, sehingga orang Arab Badui itu kalau ditanya ada nggak peninggalan dari Arab Badui, nggak ada. Karena mereka untuk rumah saja, rumah yang tidak permanen. Ya, tenda-tenda yang mereka buat, ketika harus pindah ya dibawa tendanya. Nah, sehingga cara kehidupan yang menjadi lawan Badui itu adalah al-hadharah. Baik itu Korea, baik itu Madinah. Yang masing-masing kata Korea di Al-Quran punya makna, kata Madinah di Al-Quran punya makna. Tapi kesamaannya adalah mereka adalah masyarakat yang sudah berniat untuk menetap di satu tempat. Karena mereka sudah berniat menetap di satu tempat, maka mereka mencurahkan energi mereka, pikiran mereka, ya apapun yang kemudian mereka miliki untuk membangun tempat itu, ya karena mereka akan hidup di situ. Ya karena mereka akan hidup di situ. Jadi kalau kemudian ditanya, cara hidup hadharah adalah cara hidup yang memang dia berniat untuk menetap di situ. Ya orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang dia tidak menetap di sana, mungkin nggak dia bangun rumah di sana. Mungkin nggak dibangun rumah di sana. Enggak, uangnya kemana? Hasil kerjanya kirim pulang kampung. Nah, di kampungnya kemudian karena dia niat kembali ke kampungnya, dibangun itu ya rumah yang megah, yang luar biasa, yang bisa jadi ketika kerja di luar negeri itu bukan pekerjaan yang mudah, tapi di kampung dianggap orang yang ya intinya itu karya dia. Nah, hadharah itu cara hidupnya seperti itu. Nah, hanya orang-orang di luar Islam, karena mereka tidak meyakini ada kehidupan setelah dunia ini, ya energi mereka curahkan untuk bangun dunia ini. Makanya yang dibangun hanya sekedar bangunan, ya fasilitas-fasilitas yang kemudian menjadikan mereka mendapatkan kesenangan, karena tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat. Nah, kalau kemudian orang Islam kan jelas, Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kalian hidup di dunia seperti gharib, orang asing atau orang yang sekedar menyeberang jalan. Nah, kalau kemudian kita tidak menetap di dunia ini, kira-kira apa motivasi kita harus membangun satu peradaban di muka bumi ini? Bangun karya di muka bumi ini. Kan kita tidak selamanya tinggal di sini. Nah, maka yang perlu kita pahami bahwasanya ad-dunya adalah darul amal. Dunia itu adalah negeri untuk beramal. Dunia itu adalah darul bala, negeri untuk menjalani ujian. Dan apapun yang kita karyakan di dunia ini, maka hasilnya akan kita dapatkan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar karya kita, semakin besar hasil yang akan kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membangun satu peradaban di muka bumi bukan untuk kemudian kita nikmati selamanya di muka bumi, tapi kita membangun peradaban di muka bumi untuk kita tuai hasilnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bani Israel pengennya kalau membangun peradaban
ya mereka harus nikmati hasil dari apa yang mereka bangun. Makanya diajak perang nggak mau mereka. Lah kalau perang mati, nggak bisa menikmati dong bangunan yang sedang dibangun. Karena orientasinya duniawi. Kalau sahabat, ya mereka membangun itu, seandainya pun qadarullah tidak Allah jadikan mereka menikmati hasil dari bangunannya di dunia, tapi yang pasti Allah akan berikan mereka balasan dari apa yang mereka karyakan di akhirat nanti. Makanya sahabat untuk perang siap, ya untuk berkorban siap. Ya makanya ada yang kemudian disegerakan, ada yang kemudian yantadir masih menunggu gilirannya, dan ada yang kemudian Allah berikan kesempatan untuk menikmati hasilnya. Nah makanya kalau kemudian kita ingin bangun satu yang besar di Mahdhara, yakin nggak kita menikmati hasilnya? Kalau secara hitung-hitungan enggak. Kalau kemudian kan kita membangun ya satu peradaban. Ya dalam artian kita ingin mengembalikan kembali masa kejayaan Islam itu yang dulu pernah diperoleh ya oleh para pendahulu kita. Jadi itu yang kita bangun ya. Jadi Mahdhara itu tempat tulabul ilm untuk hadir. Yang tadi kita jelaskan makna hadir. Dan Mahdhara itu tempat membangun peradaban. Jadi bukan sekedar lembaga pendidikan, ya tempat di mana orang tua bisa menitipkan anaknya. Nah sehingga kalau kemudian kita tahu seperti itu perjuangan kita, ya berarti bekal kita, nafas kita harus panjang. Ya tidak akan bisa bertahan orang-orang yang nafasnya pendek kalau kemudian yang kita bangun sebesar itu. Nah makanya kalau tadi dibacakan kisah tentang Talut, ini menarik nanti kalau kita kaji. Tapi insya Allah nanti akan kita kaji secara khusus itu di konsep menghadirkan generasi imam. Karena hari ini kita ingin menjelaskan tentang ujungnya dulu, tapi nanti ada konsep yang lain tentang menghadirkan generasi imam. Nah nanti akan kita bahas mungkin di bulan berikutnya atau kemudian di kajian yang berikutnya. Nah kalau tadi dikisahkan tentang kisah Talut, tadi Ananda Dava itu berinisiatif baca surat Al-Baqarah di ayat itu, atau kemudian ada instruksi dari Ustadz yang ada di sini? Ada instruksi. Nah, kenapa antum pilihkan itu? Kan belum tentu pembahasan kita terkait dengan itu. Tapi ini sudah punya basirah berarti ya. Bayangkan, dikisahkan tentang para malak. Malak itu orang-orang yang punya kedudukan dari kalangan Bani Israel, tapi ini pasca Nabi Musa alaihissalam, di mana kondisi mereka itu sedang jatuh, babak belur. Ya Bani Israel itu sedang jatuh-jatuhnya. Nah, ketika sedang jatuh itu, kemudian di antara para malak itu mengatakan kepada nabinya agar Allah itu mengirim bagi mereka seorang raja yang dengan raja itu mereka siap untuk berperang. Tadi kita tahu karakter Bani Israel ya, mentalnya seperti itu. Nah ketika nabinya tiba-tiba mendengar, ya mereka itu meminta untuk diutus seorang raja yang mereka siap berperang. Apa kata nabinya? Ya kata nabinya, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Ya karena nabinya juga nggak yakin orang-orang model begini itu siap berperang. Tapi karena kemudian mereka ditanya tentang itu dan alasan mereka, lah kenapa kita nggak siap berperang? Padahal kita itu sudah terusir dari negeri kita dan dipisahkan dari keluarga kita. Karena sudah sangat kepepet mereka siap untuk berperang. Nah tapi lihat ketika diwajibkan perang, apa yang terjadi? Ya maka mayoritas dari mereka itu berpaling, yang bertahan hanya sebagian kecil. Nah kemudian yang sebagian kecil ini apakah kemudian sudah layak menjadi orang-orang yang siap dibawa untuk membangun peradaban? Ternyata belum. Ketika mereka tahu yang diutus adalah Talut, mereka mengatakan anna yakunu lahul mulk. Ya jadi kenapa? Ya kenapa kekuasaan itu diberikan kepada dia? Ya anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya kenapa kekuasaan diberikan atas dia terhadap kita padahal dia itu enggak punya harta.
Jadi ukuran Bani Israel itu kalau membangun satu peradaban itu harus modalnya besar. Makanya gedungnya harus besar. Ada nggak di sini kalau nyari sekolah itu lihat gedungnya dulu? Ini kalau orang lihat gedungnya Madoro, bubar ini insya Allah. Bahkan tahun pertama itu mana gedungnya tuh di atas toilet, gitu ya. Ya di atas toilet. Ya dan ya itu. Kita nggak punya apa-apa di Madoro kan? Ada pemodalnya? Nggak ada. Nah, ya sehingga tadi ukurannya itu bukan harta. Karena kalau kemudian selalu ukurannya harta, materi, itu cara berpikir Bani Israel. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kepemimpinan itu kepada Talut? Ya karena Allah berikan kepada Talut itu kelebihan bastatan fil ilmi wal jism. Ya kelebihan dalam kekuatan fisik dan ilmu. Ya karena ilmu itu berkaitan dengan bagaimana dia punya ya visi besar, punya konsep besar, dan fisik itu kekuatan untuk bisa menjalankan ya apa yang menjadi visi dan konsep dia. Kan ada orang itu mungkin dia punya visi besar, tapi kalau nggak bisa menjalankan ya percuma. Orang siap kerja, nggak ada visi, nggak ada konsepnya, ya berantakan hasil kerjanya. Nah sehingga modal itu urusan belakangan. Makanya kalau satu negeri sudah dipegang oleh pemilik modal, ya repot. Maka orang yang kemudian nggak punya visi, hanya kembar-kembar kerja, jadi. Atau nanti ketika orang yang punya visi itu, ya nggak bisa leluasa, karena dikontrol oleh orang-orang yang punya modal tadi itu. Tapi Talut tidak demikian. Baik, nah jadi orang-orang yang sudah siap untuk berangkat dengan Talut itu ketika tahu yang dipilih Talut, mundur lagi. Jadi sunatullah dalam membangun satu peradaban besar itu harus siap-siap ditinggal mundur. Kalau yang dibangun besar, kecuali kalau kita bangunnya biasa. Baik, kemudian ketika sudah mulai berangkat nih, masih ada ujian nggak? Ada. Ya, ketika melewati sungai itu diuji. Ya innallaha mubtaliikum binahar. Sesungguhnya Allah itu menguji kalian dengan sungai itu. Ya faman syariba minhu falaysa minni. Yang minum dari sungai itu bukan kelompokku. Ya wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man irtarafa ghurfatan biyadi. Tapi yang tidak mengecap dari sungai itu kecuali hanya sehidukan tangannya, maka dia yang menjadi kelompok. Dan ternyata di antara mereka banyak yang gagal juga. Nah, apakah sudah berhenti ujiannya? Belum. Ya, ketika pasukan ini berjalan, lihat pasukan Jalut yang begitu besar, apa kata mereka? Ya, mereka mengatakan la taqata lana al-yawm bi Jalut wa junudi. Kita enggak punya kekuatan hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Mundur lagi. Lah baru yang sisanya itu yang berangkat, yang dikatakan jumlahnya sama seperti jumlah sahabat di perang Badar, nggak banyak, tapi justru Allah hadirkan kemenangan di mereka. Dan kalau kita bicara Talut, kenapa yang Allah hadirkan sebagai perwakilan dari Bani Israel adalah Talut? Karena secara umum Bani Israel itu adalah kaum yang gagal mengemban amanah kepemimpinan karena tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada nabinya. Tapi kalau mereka taat, akan Allah hadirkan keberhasilan. Nah, kenapa yang dipilih adalah Talut kisahnya? Kenapa tidak Daud, tidak Sulaiman? Nah, nanti itu ada pembahasan yang lain. Ini kita bahas di kajian berikutnya. Karena ada namanya estafet peradaban. Ya, ada estafet peradaban. Karena nanti justru besarnya itu di zaman Nabi Daud. Lebih besar lagi di zaman Nabi Sulaiman. Tapi yang merintis itu kan Talut, dan sebelum Talut bahkan nabinya yang mulai merintis itu. Nah, ketika nanti Nabi Daud sudah diangkat jadi nabi, nabinya itu masih ada nggak kira-kira? Nabi yang merintis ini nih, wallahu a'lam gitu. Dan terlebih kalau zaman Nabi Sulaiman, apakah nabi yang merintis ini masih ada? Nah, tapi yang merintis ini, insya Allah secara pahala lebih banyak di sisi Allah, walaupun tidak harus melihat hasil di dunianya.
Nah, ini nafas panjang yang perlu kemudian kita hadirkan. Nah, sehingga kalau kemudian ditanya mahdharo ini punya siapa sih? Nggak punya siapa-siapa. Ya mahdharo ya punya kita semua gitu. Ya mahdharo punya kita semua. Ya sehingga apa yang kemudian kita ingin hadirkan ya seperti itu. Baik, kemudian kita berbicara tentang ya konsep peradaban yang ingin kita bangun. Kita kembali ke pembahasan tentang Al-Quran sebagai kurikulum dan panduan dalam membangun satu peradaban. Dikatakan di dalam hadis, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kaum dengan Alkitab yaitu Al-Quran dan menjatuhkan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Nah, kalau generasi awal itu kira-kira mereka termasuk generasi yang diangkat dengan Al-Quran atau generasi yang dijatuhkan dengan Al-Quran atau generasi yang belum diangkat dengan Al-Quran. Kalau kita bicara di zaman Nabi, kekuatan militer yang paling ditakuti dan menjadi kekuatan nomor satu adalah, walaupun secara hitung-hitungan Persia Romawi lebih banyak, ya, tapi secara ya fakta dan kekuatan kaum muslimin sudah menjadi kekuatan nomor satu. Buktinya apa? Peperangan antara Persia dengan Romawi selalu dijadikan sebagai pembahasan ketika itu. Dan di Al-Quran juga mengabadikan kisah peperangan antara Persia dengan Romawi. Di awal-awal peperangan kebanyakan yang menang adalah Persia. Walaupun nanti di akhir yang menang adalah Romawi. Nah, kalau kita lihat sirah nabawiyah di zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah Nabi dan sahabat itu berperang melawan Persia. Karena faktor geografis yang memang jauh. Di samping itu Persia itu kekuatan nomor 2. Siapa kekuatan nomor 1? Romawi. Dan berapa kali di zaman Nabi sahabat berperang melawan Romawi? Ya, maka 2 kali sahabat berperang melawan Romawi, 1 perang Mu'tah. 3.000 sahabat melawan 200.000 pasukan gabungan Romawi dan Al-Ghassasinah. Dan kita tahu kerugian yang diderita oleh Romawi, walaupun oleh Khalid bin Walid pasukan ini ditarik mundur. Dan itu syariat tanpa kehadiran Nabi. Itu sudah menjadikan Romawi kocar kacir seperti itu. Di perang Tabuk di tahun ke-9 Hijriah, ya, Nabi wajibkan siapapun yang punya bekal untuk berangkat. Nah, maka kita tahu kisah 3 orang sahabat yang punya bekal tapi nggak berangkat, yang Allah berikan hukuman itu, yang Allah ceritakan misalnya di surat At-Taubah, Ka'ab bin Malik, kemudian Mararah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Nah, itu 30.000 pasukan dipimpin oleh Nabi Ghazwa, dan dalam perang Tabuk itu Romawi tidak hadir, ya, tidak berani datang. Dan Nabi berlama-lama di sana, sehingga kemudian ketika ada rombongan dagang lewat, itu mereka mengetahui itu pasukan Muhammad akan perang lawan Romawi, tapi Romawi tidak berani. Nah, makanya tersebar berita itu. Nah, Romawi berhitung, tanpa kehadiran Nabi 3.000 saja sulit mengalahkan, apalagi 30.000 dengan kehadiran Nabi. Maka pertanyaannya, siapa kekuatan militer nomor 1 di zaman Nabi? Ya, kaum muslimin. Walaupun nanti baru di zaman Khalifah Umar benar-benar orang Islam itu, pasukan muslim itu mengalahkan ya Persia dan Romawi dalam peperangan. Tapi kalau secara kekuatan yang paling ditakuti sejak Nabi masih. Nah, artinya kalau generasi itu diangkat dengan Al-Quran, berarti dia menjadi pemimpin peradaban di masanya. Dan sahabat Allah hadirkan itu. Zaman Khulafaur Rasyidin dihadirkan itu, zaman-zaman setelahnya dihadirkan itu. Di zaman kita Allah hadirkan itu enggak? Zaman kita? Nah, kan tidak. Nah, ketika tidak itu masalahnya di mana? Kan perlu kita cari tahu masalahnya. Ya, karena
kita diberikan manhaj dan mukjizat. Ini Al-Quran tidak main-main. Ya, manhaj dan mukjizat, yang kemukjizatan Al-Quran itu mengalahkan semua kemukjizatan yang Allah berikan kepada para nabi sebelumnya. Nah, makanya satu peradaban yang dibangun ya dengan Al-Quran sebagai kurikulumnya, ini sesuatu yang sangat besar. Ya, makanya harus dipahami dengan benar. Ya, karena hari ini ketika tidak kita pahami desain besarnya akan jadi masalah. Ya, hari ini ramai kasus stadion, gitu ya. Nah, ini stadion yang baru, belum ada di Indonesia, ya, dengan konsep atap yang buka tutup. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya ya tadi bisa main di siang hari karena bisa ditutup, kalau hujan ya juga aman. Dan itu seperti stadion di Eropa, tapi untuk ukuran kita itu masih satu yang baru. Nah, kemudian tiba-tiba rumputnya disoroti oleh orang yang nggak ngerti rumput juga. Ya, yang ini urusan internasional, dia mungkin ngerti rumput tapi urusan lokal gitu. Dan orang nggak mungkin bisa komentar sesuatu yang dia nggak punya ilmunya. Nah, tapi intinya masalah rumput. Nah, ini rumputnya masalah karena tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Maka solusinya apa? Bongkar atapnya. Nah, ini kan orang nggak ngerti konsep gitu loh. Gara-gara sesuatu yang kecil, sesuatu yang besar itu harus dihilangkan. Karena nggak paham konsep. Karena dia nggak ada di stadion ada atapnya, sehingga rumputnya itu bisa mendapatkan sinar matahari yang maksimal. Jadi kalau pengen maksimal gitu ya, ya padahal masih bisa diakali dengan cara yang lain. Ini contoh tidak memahami masalah. Dan atau kalau kemudian dijelaskan kita ingin bangun satu stadion yang ada atapnya, ya pahami urutannya. Jangan kemudian baru bangun 2-3 pilar, kapan nih atapnya dipasang gitu loh. Ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Dan itu tadi ada grand design-nya yang kemudian perlu kita pahami. Nah, sama dalam bangun satu peradaban juga demikian. Ya, ketika Nabi kemudian mengusung rahmatan lil alamin, berarti Islam itu tahu tujuannya adalah satu bumi ini. Makanya para tokoh Quraisy nggak mau, kita udah nyaman di zona nyaman, ngapain harus perang lawan Persia, perang lawan Romawi. Nah, jadi yang begitu ada, ya nyari instannya saja tuh ada. Ya, dan sahabat misalkan tidak pernah nuntut kepada Nabi, kapan nih kita menghabisi Persia dan Romawi? Kan baru di zaman Khalifah Umar diserbu ke, tadi ada tahapan, ada proses. Ya, tapi semuanya terukur. Ya, makanya Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jadi masa khulafa'ur rasyidin masih perpanjangan dari masa nubuwah. Bisa nggak Al-Quran itu dibukukan di zaman Nabi? Ya, kalau bisa sih bisa aja, tapi faktanya kan enggak. Dan ulama mengatakan kenapa Al-Quran tidak dibukukan menjadi satu mushaf di zaman Nabi? Karena Al-Quran masih turun. Dan tidak seperti hari ini kan tinggal dikopas di tengah-tengah itu kan bisa. Kalau dulu letakkan ini setelah ayat ini itu sulit. Nah, kapan kemudian memungkinkan untuk dibukukan? Di zaman setelahnya, di zaman Khalifah Abu Bakar. Maka ketika Khalifah Umar itu punya inisiatif itu karena berbagai macam pertimbangan memungkinkan. Apakah kemudian melanggar konsep Nabi? Ya tidak, masih perpanjangan. Dan banyak hal yang berkaitan dengan itu. Baik, kalau kita kembali ke Al-Quran, ya dulu pernah kita bahas apa sih yang mengangkat dari Al-Quran. Maka kita dapati firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala angkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Maka ada pembahasan iman, ada pembahasan ilmu. Dan qiraatnya Abdullah bin Mas'ud, beliau membaca ayat ini, yarfa'illahu alladziina amanu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman. Di antara manusia yang Allah angkat derajatnya orang beriman. Kemudian baru di antara orang beriman, walladziina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang punya ilmu dengan beberapa derajat. Jadi level yang lebih tinggi dari sekedar keimanan secara mutlak adalah ilmu. Baik, berkaitan dengan iman, ya ini yang juga menjadi konsep kita di Mahdharah penanaman iman. Ya, ada
rukun iman, nanti ada syu'abul iman. Ya rukun iman nanti pilar utamanya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Dan kalau kemudian dicari ujungnya adalah ya iman kepada Allah. Dan di ilmu pun ya kita ada 3 lapis ilmu itu, ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, kemudian ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, yang paling dasar pun ilmu tentang Allah. Nah, ilmu tentang Allah ini kan dikatakan di dalam hadis, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman ni'atan ila wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama. 100 dikurangi 1, siapa yang bisa mengihsa'nya dia pasti akan masuk surga. Bisa nggak kita mengihsa' nama Allah? Bisa sesuai kemampuan kita. Tapi kalau dalam makna yang sebenarnya nggak mungkin. Bisa sesuai dengan batas kemampuan kita, karena Allah tidak meminta kita ya dengan ukuran Allah, tapi Allah minta dari kita apa yang menjadi kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bayangkan mengisok nama Allah, mengisok nikmat Allah saja nggak bisa kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, berapa nikmat yang dihitung? 1. Wa in ta'udu ni'matallah, bukan ni'amallah. 1 nikmat Allah itu kalau kita hitung, kita tidak mungkin bisa mengisoknya. Nah, padahal nikmat Allah itu makhluk saja tidak bisa kita isok. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq Muhtad. Nah, namun kita upayakan ya dengan apa yang kemudian kita pahami, kita buat fondasi dasarnya dulu. Iman kepada Allah, ilmu tentang Allah sesuai batas kemampuan kita. Tapi yang demikian masih bisa jalan nggak di kemudian hari? Masih bisa jalan lagi nggak? Masih. Dan ini menjadi alas untuk semua ilmu yang kita bangun di atasnya. Ilmu tentang Allah. Ya, di mana ilmu tentang Allah itu kemudian dipelajari dengan 3 wasilah. Bikalamihi, dengan kalamnya. Ya, makanya para santri ngaji Al-Quran, kalamnya Allah. Ma'rifatullah bi khalqihi, mengenal Allah lewat ciptaannya, maka mereka ngaji IPA, itu ciptaan Allah. Ma'rifatullah bi af'alihi, af'al. Ya, karena tidak mungkin terjadi peristiwa kecuali ada zat yang menciptakan peristiwa itu, dan itu Allah. Mereka belajar IPS. Nah, sehingga mereka mempelajari itu bagian dari menanamkan iman kepada Allah, ya, bagian dari mengilmu ilmu tentang Allah. Baik, ya intinya itu iman, ilmu. Hari ini siapa sih yang menguasai bumi ini? Orang kafir. Nah, orang kafir ini punya ilmu nggak mereka? Punya iman nggak? Nggak, kita coret. Kita bicara ilmu. Punya ilmu tentang Allah nggak mereka? Punya ilmu tentang Allah nggak mereka? Nggak. Perintah dan larangan Allah? Punya ilmu tentang ciptaan Allah nggak? Harusnya enggak. Kalau definisi ilmu itu sebagaimana firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hambanya adalah para ulama. Makanya disimpulkan innamal ilmu alladzi warithu al-khasyah. Sesungguhnya ilmu itu yang melahirkan rasa khasyah. Makanya ada pengetahuan, ada ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan yang mengantarkan pada Allah. Nah, berarti orang kafir itu hanya punya pengetahuan. Dan dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka bisa menjadi pemimpin di muka bumi ini. Nah, ini kemudian kan ada masalah dengan iman kita, ada masalah dengan ilmu kita. Iman kita nggak standar, ilmu kita nggak standar, dan semuanya terkait antara satu dengan yang lain. Kalau iman kita standar, nggak mungkin kita serahkan bumi ini kepada mereka. Baik, berarti target kita hari ini mengambil alih apa? Kepemimpinan bumi ini dari mereka. Yakin nggak? Kita mau berhadapan dengan Jalut nih, gitu ya. Siap berperang? Siap. Ketika sudah ayo perang, mundur. Siapa nih yang mimpin? Punya modal nggak? Lah nggak punya juga. Mundur lagi.
minumnya jangan banyak-banyak. Ini urusan dunia itu jangan banyak-banyak ya, gitu ya. Jadi jangan cekoki anak-anak kita dengan urusan duniawi yang terlalu banyak. Nggak bisa, mundur lagi, tinggal dikit nih. Yang sudah siap berhadapan dengan musuh terlalu kuat. Nah, banyak rintangan. Nah, cuman itu target kita, mengambil alih kepemimpinan bumi dari mereka. Mungkin nggak? Bisa nggak? Caranya gimana? Nah, kalau siap kita bicara tentang cara di situ. Nah, kita ini kan punya Al-Quran. Al-Quran itu manhaj dan mukjizat. Dan tidak mungkin satu generasi yang punya Al-Quran itu tidak Allah angkat kalau interaksinya benar. Nah, ini kita tidak bicara orang per orang ya. Maka bisa jadi ada orang-orang secara personal itu levelnya luar biasa keimanannya. Tapi kita bicara tentang satu kesatuan umat. Karena peradaban itu tidak dibangun oleh individu per individu, tapi dia kolektif. Nabi Musa kurang apa sih? Nabi Harun kurang apa? Tapi kalau sekitarnya itu Bani Israel, ya nggak jadi apa-apa. Lah mereka nggak siap ngaji kok gitu. Tapi maunya banyak, ya repot. Nah tadi makanya kenapa kemudian wahyu pertama itu Iqra, langsung perintah baca. Karena kita harus punya ilmu untuk sampai ke titik yakin tadi. Baik, dia berbicara terkait dengan Al-Quran. Ya, bicara terkait dengan Al-Quran. Hari ini, ya berarti kita itu belum bisa memaksimalkan Al-Quran kita. Memang nanti untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, yang dibutuhkan adalah tingkatan ilmu yang ketiga. Ilmu tentang ciptaan Allah. Ya, ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, kalau kemudian kita buat semua turunannya itu, kedokteran hari ini yang menguasai siapa? Ya, kemudian kimia hari ini menguasai siapa? Biologi siapa? Kemudian teknologi siapa? Segala macam siapa? Bukan kita. Ya, bukan kita. Nah, padahal mereka nggak punya Al-Quran, kita punya Al-Quran. Nah, walaupun Al-Quran itu akan memberikan sesuatu kepada kaum muslimin sesuai dengan kondisi zamannya. Mungkin nggak yang kita butuhkan hari ini Allah berikan di zaman sahabat? Enggak, Allah berikan sesuai kebutuhannya. Jadi kalau kemudian hari ini kok kemudian kita menghadirkan sesuatu yang mungkin belum dicapai oleh para sahabat, bukan berarti kita lebih cerdas daripada sahabat. Tapi tadi ada estafet keilmuan. Kita dengan Muhammad Al-Khwarizmi lebih cerdas mana kira-kira? Hah? Kita dengan Al-Khwarizmi lebih cerdas mana? Ya, Al-Khwarizmi itu bisa nggak main komputer hari ini dia? Hah? Ya, main internet gitu ya, bikin status di, mungkin nggak? Bisa bikin laptop nggak Khwarizmi? Ya, bukan berarti hari ini ketika ada orang bisa bikin laptop itu lebih cerdas, enggak, karena dia punya akumulasi ilmu yang kemudian dengan itu dia bisa bikin sesuatu yang baru. Nah, makanya ini kan berkaitan dengan kondisi zaman, semakin bertambah informasi, dia bisa menghasilkan sesuatu yang baru walaupun dia tidak boleh mengklaim dia lebih cerdas daripada sebelumnya. Baik. Nah, makanya Al-Quran itu dia akan maksimal manakala kita menggunakan akal kita sesuai dengan standar akal hari ini. Jangan menggunakan akal standar yang lalu. Harus standar Al-Quran akal hari ini. Ya, makanya ini kemarin kita bahas dengan teman-teman. Ya, ini tentang hari ini yang sedang viral, kritikus pendidikan negeri ini. Ya, seorang yang tadi mengkritik pendidikan hari ini sampai diundang di banyak podcast. Ya, dan berarti betapa masalahnya pendidikan di negeri ini
Ya sehingga kemudian dikritik sedemikian rupa. Nah kemudian yang mengkritisi ini luar biasa mungkin wawasannya. Tapi kita uji dengan teman-teman. Yuk kita pakai standar Mahdhara untuk membedah ini. Dan ternyata pembahasan ilmiah pun standar dia masih jauh dari apa yang kita inginkan. Nah terus bayangkan, yang beliau kritik tadi itu di negeri ini yang betapa jatuh, untuk sampai ke level beliau nggak terbayangkan oleh orang di negeri ini. Lah, yang kita hadirkan itu di atas orang ini. Lebih nggak terbayangkan lagi kalau kita standarnya pakai pendidikan hari ini. Ya kita uji beberapa hal gitu. Nah makanya hari ini, ya ini tidak mengkerdilkan mereka yang hanya berhenti di ilmu syar'i, karena saya juga hanya berhenti di situ. Ya saya disodori Al-Quran. Kan tadi untuk merebut ke pundi bumi hari ini tingkatannya adalah ilmu yang ketiga. Bisa nggak saya hadirkan konsep ilmu yang baru di bidang kedokteran? Yang saya itu hanya ngaji ilmu syar'i, tingkatan ilmu yang kedua. Mungkin nggak? Atau saya menemukan tadi ya ilmu baru di bidang kimia, di bidang fisika, di bidang yang lain. Nggak bisa, saya nggak punya modal di situ. Ya, saya nggak akan bisa mengeluarkan itu dari Al-Quran, karena saya hanya berhenti di pembahasan ilmu yang kedua. Ya, sehebat apapun saya, kalau saya tidak punya bekal di tingkatan ilmu ketiga, nggak akan pernah muncul ilmu itu. Kita tidak mengkerdilkan para ulama yang ada di sini ya, tapi kita ingin tadi generasi itu yang sampai lintas ilmu. Baik, berkaitan dengan ini ya, kita memahami akal manusia hari ini. Berarti pencapaian ilmu manusia hari ini, maksud akal hari ini adalah pencapaian ilmu manusia hari ini. Dan akal kita itu sesuatu yang luar biasa. Akal kita sesuatu yang luar biasa. Mukjizat itu masuk akal nggak? Mukjizat masuk akal nggak? Masuk akal atau tidak? Nah ini masalah di kita. Mukjizat yang masuk akal. Mukjizat itu masuk akal. Mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah, bukan amrun khariqun lil 'aql. Sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, bukan sesuatu yang di luar akal. Dia masih masuk dalam koridor akal. Nah kalau kita dikit-dikit nggak masuk akal nih mukjizat, nggak masuk akal nih mukjizat. Lah Al-Quran kita nggak keluar apa-apa gitu loh. Karena tadi kita mengukurnya dengan pengetahuan kita, memahami Al-Quran, nggak paham kita, nggak masuk akal mukjizat. Ya nggak keluar apa-apa dari Al-Quran. Nggak begitu. Ya, kalau kemudian saya katakan ke ayah bunda, saya ambil HP, saya ngomong, ditanya, kan sedang ngomong dengan siapa? Dengan saudara saya di kampung, percaya nggak? Masuk akal nggak? Kira-kira kalau 200 tahun yang lalu ada orang melakukan hal yang sama, ngambil satu alat, kemudian dia ngomong sendiri, ditanya, sedang ngomong sama siapa? Sama saudara saya di sana, luar pulau. Masuk akal nggak? Masuk akal, tapi tidak masuk kebiasaan saat itu. Kan nggak mungkin masuk akal zaman sekarang, nggak masuk akal zaman dulu. Akal itu tetap. Ya paham nggak? Gitu loh. Termasuk akal kita hari ini, jangan samakan dengan akal generasi kita di masa yang akan datang. Tapi kita harus berinteraksi dengan Al-Quran sesuai dengan akal di masanya. Ya, sesuai akal di masanya. Baik. Nah, generasi yang ingin kita hadirkan, ya, kalau ini sesuatu yang bisa kita upayakan, tapi harusnya bisa lebih besar. Ya, target dari Mahdhara itu adalah ketika nanti kita sodorkan Al-Quran itu kepada lulusan-lulusan kita, mereka dengan keilmuan yang mereka miliki bisa menghadirkan ilmu-ilmu yang baru dari apa yang ada dalam Al-Quran. Masalah di kita hari ini, dari kaum muslimin tidak ada yang bisa mengeluarkan itu, karena tingkatan ilmunya tidak masuk. Nah, mereka yang belajar di ilmu syar'i saja nggak akan bisa mengeluarkan itu, atau mereka yang belajar di ujung ini saja dikasih Al-Quran nggak keluar gitu. Ya, karena yang kritikus pendidikan ini, dia mungkin tataran ilmunya di tingkatan yang ketiga. Dia nggak punya basic yang kokoh di sini. Banyak data di Al-Quran yang lewat oleh dia, sehingga
masalah. Data di hadis yang terlewat masalah. Nah, sehingga ini yang kemudian perlu kita hadirkan. Jadi di Mahdhar itu gambaran besarnya kan kalau hari ini lulusan SMA itu kan ada jurusan keagamaan, ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, kemudian nanti ada yang SMK gitu ya. Baik, ini yang jurusan keagamaan siapa ini? Kalau zaman saya itu namanya MAK, nah ini saya keagamaan. Ya, gitu ya. Ya, dan tadi ketika saya disodori Al-Quran untuk mengeluarkan ilmu kimia nggak bisa gitu. Saya belajar kimia itu di kelas 1 SMA, tapi dikit-dikit saya bisa menyambungkan di Al-Quran. Bayangkan kalau saya punya ilmu kimia itu sangat dalam. Baik, yang lulusan IPA ada di sini banyak. Bukan IPB-nya, SMA-nya. Kita bicara SMA dulu nih. Kecuali Mahdhar nanti sudah siap dengan universitasnya. Yang IPS, ya kadang kan kita, oh itu anak IPS mana ngerti, gitu ya. Lah itu anak IPA mana ngerti. Nah itu jadi apa di kita itu ilmunya repot gitu. Jadi untuk membahas IPS dengan IPA nggak nyambung. Nah di Mahdhar itu target kita, ya ini tadi hitung-hitungannya memang bisa kita hitung, tapi butuh perjuangan tadi. Makanya hanya orang-orang yang punya nafas panjang yang kuat. Ya. Untuk ilmu syar'inya, ya saya bisa ngitung insya Allah kita upayakan bahkan nggak kalah dengan S1 jurusan keagamaan. Saya tidak mengatakan Libya, Madinah atau Mesir. S1 lulusan keagamaan. Ya karena jadi dosen UIN saja bisa begitu kok gitu loh ya. Insya Allah santri Mahdhar lebih pintar lah gitu. Ya begitu saja bisa jadi dosen yang bukan yang benar ini, karena di warisan kita ada yang benar luar biasa keilmuannya. Ini yang agak menceng-menceng gitu. Ya, nah insya Allah saya bisa mengupayakan itu. Nah, saya tanya ke teman-teman yang pengajar yang IPA, ya seandainya bisa IPA dengan semua jurusannya itu seperti S1, alhamdulillah. Kalau seandainya nggak sampai S1, minimal SMA saja udah luar biasa tanpa dipilih antara satu dengan yang lain. Dan IPS juga demikian. Jadi di Mahdhar tidak ada penjurusan. 3 hal itu kita ambil. 3 hal itu kita ambil. Ya dia punya bekal ilmu syar'i yang semoga bisa setara S1, punya ilmu IPA yang semoga juga kemudian bisa diupayakan sampai level S1, kemudian IPS-nya juga demikian. Nah harapan kita apa? Harapan kita apa? Nanti ketika kemudian kita sodorkan Al-Quran ke mereka, mereka sudah punya bekal yang cukup. Nah ketika kuliah mereka bisa menentukan saya ingin fokus di kimia dan saya akan keluarkan ilmu-ilmu. Nah target mereka apa? Berarti kalau kimia hari ini di mana titiknya, berarti mereka harus sampai ke titik itu. Kemudian kembali ke Al-Quran, akan keluar ilmu baru dari Al-Quran. Nah itu cara nyalip mereka. Ya cara nyalip mereka. Nah makanya kalau dahulu ulama-ulama kita kan menerjemahkan kitab-kitab dari peradaban yang lain. Ketika mereka kembalikan ke Al-Quran, bahkan hasil yang mereka kaji melebihi peradaban-peradaban itu. Nah berarti target kita hari ini menghadirkan generasi yang siap mengambil alih ilmu-ilmu itu. Kira-kira kalau kita belajarnya kepada orang kafir, dikasih 100% enggak ilmunya? Ya kalau belajar kedokteran dikasih semua kedokteran hari ini, dikasih nggak sama mereka? Nggak mungkin. Ya pasti dikasihnya hanya sebagian, tapi nggak ada masalah. Balik ke Al-Quran, Allah akan bukakan banyak di Al-Quran yang dengan itu bisa menyalip mereka. Nanti ilmu apalagi begitu. Nah sehingga target kita di Mahdhar itu adalah menghadirkan generasi yang siap mengambil alih ilmu-ilmu itu sebagai upaya mengemukakan bumi ini. Tapi Ustaz itu kan bukan kewajiban setiap muslim, itu hanya fardhu kifayah. Nah ya kita ambil fardhu kifayah itu, karena fardhu kifayah itu lebih baik daripada amalan-amalan sunnah. Nah kalau bukan kita yang ambil, terus siapa? Nah kalau kemudian target kita ya saya ingin anak saya itu ya lulus Mahdhar itu keterima di kampus, nanti kalau
kuliah bisa dapat pekerjaan. Itu kan terlalu kecil sekali. Makanya kalau bahasanya dengan Pak Iksal, saham itu kalau targetnya hanya untuk kerja Pak Iksal, udah ajari bikin kopi selesai dia. Nggak usah kemudian kita ajari ilmu yang bermacam-macam gitu loh. Ajari satu keterampilan hidup, jadi bos, jadi selesai. Ya makanya kenapa kita ajarkan keterampilan hidup itu hanya sebagai penyambung hidup saja, tapi tujuan utamanya pembelajaran nggak boleh berhenti. Ya mau kemudian ilmu syar'i yang diambil, ilmu umum yang diambil, tapi itu target kita. Nah, tapi Ustaz, yes, anak saya itu saya nggak ingin muluk-muluk begitu. Ya saya itu sekedar tadi, ya lulus Mahdhara bisa kerja. Yang kalau target saya cuma begitu, bisa nggak kuliah di Mahdhara, belajar di Mahdhara? Bisa nggak kira-kira? Hah? Tadi Ustaz, saya nggak mau anak saya itu terlalu, tadi targetnya terlalu besar. Saya pengen anak saya itu sekedar bisa nggak di Mahdhara? Insya Allah bisa. Gitu loh ya. Ya jadi kalau kita ngejar akhirat, dunia insya Allah kita dapat. Ya, kalau di Al-Quran, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Barang siapa yang menghendaki ladang akhirat, akan kami tambahkan ladangnya buat dia. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Yang pengen ladang dunia kami kasih, tapi sebagiannya saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan bagi dia tidak ada bagian ya untuk urusan akhirat. Nah, ala kulli hal, gerbong Mahdhara ini muat untuk siapapun, bahkan sekedar untuk mencari lulusan yang seperti itu. Jadi jangan kemudian, tapi kan sayang banget kan kalau kemudian kita hidup cuma sekali, habis ini kan udah lewati meninggal. Masa cuma begitu karya kita di dunia? Makanya kalau kemudian kita niatnya hanya seperti itu, ngapain kita bikin Mahdhara? Ya ngapain saya capek-capek itu kemudian harus ngawal tiap hari ke sini? Kalau urusan sekolah saya bisa taruh anak saya di sekolah yang lain. Saya nggak usah capek ngajari anak-anak kan. Mending saya tadi tiap zuhur keliling kantor gitu ya. Sudah jelas amplopnya kan gitu loh. Kalau cuman itu. Ya karena dulu di samping saya ya di bidang pendidikan juga begitu. Tapi ini saya tinggalkan karena nggak mungkin kita bangun peradaban dengan cara seperti ini. Dan lebih enak loh ngisi di kantor itu. Nggak ada evaluasinya, nggak ada ujiannya kan, gitu loh. Mau paham nggak paham, yang penting ngisi, waktunya habis, gitu loh. Nah, cuman kan nggak mungkin begitu. Atau kemudian dulu sebelum ada Mahdhara itu ada orang yang bilang, "Tat, ini ada sekolahan besar, ada gedungnya, ada muridnya, tapi nggak ada konsepnya. Bisa nggak bikinkan konsep gitu?" Nah, bisa. Kemudian konsep ini saya jual ke yang lain. Udah bikin sendiri turunannya, saya enggak. Tapi kan ya enggak begitu. Nah makanya di sini ini ranahnya ranah perjuangan. Dan namanya berjuang itu harus banyak pengorbanan. Ya dan enggak ada perjuangan kok enak gitu ya, mustahil itu. Ya maka di kondisi Mahdhara yang seperti ini justru saya senang. Ya kira-kira besar nggak dengan jumlah yang sekian ini? Ini nggak sesuai target loh. Per kelas ini kita targetnya sekian kan. Ini kalau kita target per kelas ini nggak sampai 50% berarti. Ya nggak ada masalah. Ya, jadi saya nggak mau kemudian besarnya itu terlalu cepat. Itu jadi obesitas peradaban gitu ya. Cepat gede gitu loh. Tapi gede itu kan belum tentu gedenya itu sehat. Orang gede itu bisa jadi gedenya lemah. Atau habis digebukin orang, ya jadi babak belur semua, ya bengkak gede. Ya atau tadi kayak ondel-ondel, gede tapi kosong. Nah saya nggak mau begitu. Nah makanya ya ini bagian dari kita tadi. Kan kalau kita bangun peradaban itu seperti bangun bangunan, atau bangun peradaban seperti bangun tubuh manusia. Kan dikatakan dalam hadis, mathalul mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama talil jasadil wahid, seperti satu jasad. Baik, berarti kita bangun satu peradaban seperti satu jasad. Jasad itu kan ada tulangnya, ada ototnya, ada dagingnya, tapi terkadang ada lemaknya.
lemak nggak bisa dihindari. Tapi jangan sampai lemak itu yang mendominasi. Nah, cuman ya kalau bisa sih kita kurangi lemak, minimal ada di tataran daging. Syukur-syukur jadi otot, syukur-syukur jadi tulang. Tulang itu berarti dia siap untuk menjadi apa namanya? Penyangga beban yang ada di fisiknya. Kalau otot penggeraknya. Kalau daging diem, tapi diemnya nggak bikin madharat. Nah, kalau lemak ini kadang sesekali bisa sih buat pemanasan biar keringet lah gitu loh. Tapi kalau porsinya terlalu banyak ya masalah. Nah, cuman ya dengan komposisi yang seperti ini, ya tadi kita banyak olahraganya. Karena ini guru-guru tiap hari mikir. Karena kita rancang terus itu konsepnya, menurunkan itu. Ya kemudian teman-teman di pengelola yayasan juga mikir juga, gitu ya. Dan di Fosma, Walasan juga mikir, anak-anak juga mikir. Nah semoga dengan mikir itu tadi mengurangi kadar lemak yang ada dalam tubuh Mahdhara. Ya semuanya mikir, mengurangi tadi obesitas tadi itu. Karena kalau bayi kan langsung besar, nambah terus, ininya nggak siap tulangnya. Masalah. Nah maka hari ini kalau kemudian berguguran ya tadi tolut saja biasa kehilangan yang seperti itu. Nah kita anggap saja lemaknya sedang dipanaskan tadi itu. Nah gitu. Nah kemudian berkaitan dengan target kita. Ya ini karena kita sama-sama berjuang di sini, makanya nanti insya Allah dari pengelola ada sisi perjuangan yang lain yang mau disampaikan. Nah Mahdhara membuka ruang. Ini nanti di kita kalau bahasa Arab nggak bisa ditawar. Ya terlebih untuk yang lanjutan syabab dan banat itu pengantarnya sudah berbahasa Arab. Dan ini kita siapkan untuk diskusi ilmu, diskusi ilmiah. Itu tujuannya apa? Nanti di SMA-nya berarti kelas 4, 5, dan 6 akan ada pelajaran khusus tadi analisa ayat Al-Quran untuk dikeluarkan ilmu-ilmunya. Nah ini kita siapkan bahasa Arabnya, kemudian kita siapkan perangkat keilmuan umumnya. Nanti ketika kita masuk ke Al-Quran, nah mereka sudah dilatih itu. Sehingga ketika kuliah, mereka sudah tahu saya cenderungnya kemana nih, berjuangnya di mana nih. Jadi kenapa kok ngambil jurusan itu? Keterimanya di situ gitu loh. Jadi ngambil jurusan karena keterima, habis itu nggak dipakai apa-apa gitu. Lah emang terpaksa masuk di situ nggak bisa menikmati. Nah bahasa Indonesia, karena ini kita tinggal di Indonesia mau nggak mau, karena bahasa itu menyimpan rasa. Ya kalau kemudian bahasa nggak kuat nggak ada rasanya. Nah bahasa Inggris ini penting nggak? Ya ini bahasa peradaban hari ini. Kalau kita ingin mengambil alim mau nggak mau harus kita ambil. Nah saya itu mengukur bahasa Arab. Bahasa Arab dasar itu bisa didahulukan mungkin hanya beberapa kali pertemuan. Saya nggak tahu bahasa Inggris itu bisa nggak semacam dauro itu beberapa kali pertemuan selesai. Hah? Kalau sekedar teorinya. Kalau disuruh ngerjakan TOEFL itu bisa. Bisa nggak yang begitu? Bisa. Tapi kalau untuk ngomong memang, tapi untuk pasif bisa kan ya? Bisa. Setahun bisa. Sepekan sekali. Bisa. Nah di Mahdhara itu di hari Jumat siang untuk lanjutan ya syabab dan banat itu ada komputer IT karena teknologi hari ini masih kuasai ya. Militer itu harus nomor 1 dan hari ini bicara militer ya nggak bisa lepas dari teknologi. Zaman Nabi militer nomor 1, zaman-zaman berikutnya militer nomor 1. Islam tidak disebabkan dengan militer kekuatan, tapi umat Islam harus kuat agar umat yang lain itu dia tidak apa namanya ya berbuat sesuatu yang kemudian di luar apa yang Allah kehendaki. Makanya umat Islam harus yang mengatur bukan yang diatur. Nah kemudian ada bahasa Inggris. Nah ini kita buka peluang untuk Walasan. Jadi kalau Walasan punya kemampuan IT segala macam, sampai teknologi hari sampai mana sih gitu loh. Kalau minimal belum bisa bikin tablet, ya anak-anak kita bisa pakai tablet lah. Belum bisa bikin laptop, minimal bisa mengoperasikan laptop gitu, atau kemudian yang lain. Ya syukur-syukur ke depan itu bahkan bongkar tablet untuk menghasilkan tablet yang baru. Kan dulu Cina itu
membongkar mobilnya Jepang, hari ini Jepang bongkar mobilnya Cina. Ya suatu saat kita bongkar semua itu begitu loh. Nah, ya kemudian kalau bahasa Inggris bisa setahun atau kemudian 2 tahun, bahkan bisa jadi nanti bahasa Cina pun kita ajarkan, bahasa Jerman pun kita ajarkan gitu loh. Kenapa? Tujuannya bukan kerja di Jerman, bukan kerja di Cina, bukan, tapi untuk mengambil ilmu-ilmu dunia hari ini yang ada pada mereka. Lah, gimana kita mau ambil kalau kita nggak bisa bahasanya? Nah, itu target kedepannya sampai seperti itu. Ya intinya kalau kemudian mereka ilmu tentang Allahnya kuat, perintah dan larangan Allahnya kuat, ilmu tentang ciptaan Allah kuat, kembali ke Al-Quran akan muncul satu yang baru. Ya dan ini pun kalau saya kembali ke diri saya nggak punya bekal itu, tapi saya ingin anak-anak kita kemudian sampai ke titik itu. Karena dari ilmu umum yang saya miliki ketika saya gunakan untuk mengkaji Al-Quran, kayak ada kelompok diskusi tadabbur Al-Quran dengan ummahat, ya ini kebanyakan di Depok, ada yang di luar negeri juga. Itu basicnya macam-macam. Tapi ketika saya kasih pertanyaan-pertanyaan dalam tanda kutip, gitu ya, dengan basic ilmu saya yang biasa, tapi saya pakai pendekatan Al-Quran, banyak yang nggak bisa jawab juga gitu loh. Nah artinya mereka yang punya tingkatan ilmu 1 dan 2 itu bisa melampaui mereka yang hanya punya ilmu yang ketiga. Apalagi dia punya ilmu yang ketiga juga. Kembali ke Al-Quran maka banyak yang bisa dilakukan. Nah itu target besar Nahdharo, dan untuk yang menghadirkan seperti itu kan butuh. Nah makanya kalau untuk Nahdharo kan selalu terjadi percepatan tadi itu. Nahdharo lanjutan, syabab 1 banat 1. Dulu nggak ada materi sirah nabawiyah. Nah sekarang satunya sudah ada masuk, ya karena sudah mulai terukur. Ya kemudian dulu belum ada mahfudz hadis, sekarang sudah masuk. Terus nanti yang atas begitu, semakin terjadi pengurangan jam untuk kita masukkan ya ilmu-ilmu yang baru, dan baru benar-benar idealnya ya dari mahfudz dasar sebetulnya. Tapi tanpa nunggu dari dasar itu, insya Allah masih banyak hal yang kemudian bisa kita upayakan. Ya jadi insya Allah semua kita pikirkan, termasuk ada BBO enggak gitu? Ada, tenang saja. Ya namanya bukan BBO. Ya kemarin baru kita bahas, nama belum diketok palu, yaitu ada usulan bisalami, belajar ilmu secara langsung dengan abi dan umi gitu ya. Ada langsungnya loh, berarti abinya nggak boleh tanda tangan doang. Gitu ya. Ya bukan orang tua, abi dan umi. Oh nggak ada, ini adanya abi dan bunda gitu ya, sama saja kan gitu loh. Nih sama saja yang demikian. Nah termasuk ya tadi kedepannya ya akan ada fikih ibadah segala macam. Nah itu juga akan terus kemudian menyusul. Jadi semua kita ya karena dengan target ilmu yang sangat banyak kan nggak mungkin langsung blok begitu. Jadi akan terjadi tadi proses nasakh. Dan nasakhnya bukan kita nggak paham ini yang harus diajarkan, tapi mengurutkan proses. Ya sama seperti Islam awal-awal turun, kenapa sih nggak langsung ke fase madaniyah semua syariat diajarkan? Nggak ada tahapan. Nah kadang tahapan ini yang perlu dipahami. Tapi kita tetap membuka ruang, semua masukan dari walasan, ya akan kita tampung gitu loh. Dan insya Allah yang selama ini sudah menjadi masukan itu sesuatu yang juga sudah terbahaskan oleh kita, tapi untuk realisasinya tadi ada waktu, ada urutan. Ada waktu, ada urutan. Ya jadi begitu ya. Nah target kita besar seperti itu, tapi kalau kemudian hanya ingin dunia, insya Allah masih bisa. Ya insya Allah masih bisa. Kalau sekedar nyari ijazah di Nahdharo juga difasilitasi ijazah insya Allah gitu. Walaupun tujuan kita bukan ijazah. Nah tujuan kita bukan ijazah. Ya dan kita tidak mau membenturkan urusan akhirat dengan dunia. Kita nggak mau kemudian nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa lah, anak saya nggak bisa matematika, nggak bisa IPA, nggak bisa IPS. Yang penting adabnya baik, hafal Al-Quran. Lah emang adab yang baik dan hafal Al-Quran nggak boleh bisa matematika, bisa IPA, bisa. Kenapa harus dibenturkan gitu loh? Anak saya nggak perlu ijazah lah, kalau belajar itu harus ikhlas. Ya emang orang yang ikhlas nggak boleh kemudian. Dan justru ijazah ini menjadi alat tadi
Ya untuk kemudian kita bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi, bukan sekedar kuliahnya, tapi mengambil alih kembali ilmu-ilmu Islam itu. Dan kalau kemudian yang penting ilmu bukan ijazah, tapi untuk sekedar ijazah saja nggak lulus, gimana mau berharap lebih gitu loh? Kita tidak mengejar ijazah, kita ingin lebih dari itu. Tapi kalau sekedar mengerjakan ijazah bisa, walaupun bukan itu tujuannya. Nah gitu. Nah ini penyampaian mahdharah. Ya jadi nggak tahu itu di kalangan para ayah dan bunda apakah berat atau tidak. Ya tapi itu yang sedang kita ambil hari ini. Dan apa? Bahtera mahdharah akan tetap berlayar ya dengan siapapun itu. Sama seperti pasukan Talut bergerak untuk menghadapi Jalut, ya siapapun yang bersama Talut, walaupun hanya menyisakan dari beberapa orang, tapi dari situ kemudian peradaban akan dimulai. Ketika masa Daud sudah beda kondisinya, orang gitu loh. Tapi beda orang yang berperang dengan Talut dengan orang yang sekedar masuk itu di masa Jalut, apa di masa Daud, atau kemudian baru masuk di masa Nabi Sulaiman, itu udah ketinggalan jauh. Nah kita butuh orang-orang yang seperti itu. Nah kalau kemudian tadi ada ruang ya komputer atau IT dan bahasa Inggris, barangkali ada yang punya keluangan tadi itu untuk memberikan ya pengabdiannya di situ, itu nanti di Jumat siang nanti bisa menghubungi mudir insya Allah untuk kita bicara lebih jauh terkait dengan yang demikian. Baik, demikian barangkali yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya maaf, wallahu a'lam. Kita kembalikan ke Ustaz Doni selaku pembawa acara. Silakan kalau masih ada. Dan jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Paparan konsultan memang sangat bagus. Jadi bukan pertanyaan, cuma usulan. Jadi konsep kami itu alangkah baiknya itu bentuknya tertulis supaya terukur. Kenapa? Karena kalau cuma hanya sekedar konsep yang ulangin itu susah. Ya. Sehingga alangkah baiknya kemudian tahapan profil itu disesuaikan dengan tingkatan. Contoh, kalau itu tingkatan yang katakanlah itu dasar, ya buat profil dasar. Ya. Misalnya contoh, santri mampu menghafal minimal juz apa, itu tertulis. Santri mampu menghafal hadis contoh 20. Jadi itu tertulis semua. Itu kemudian contoh, kalau kemudian pada data siapa, ya silakan saja kemudian contoh mampu menghafal minimal sekian juz. Dalam bahasa Arab itu mampu contoh aktif berbahasa bisa. Ini juga penting jadi. Yeah. Jadi konsep tadi kalau kemudian tidak diturunkan dalam bentuk tulisan, maka tidak ada tutur. Kalau kemudian tadi dikaitkan dengan kemampuan dunia dan seterusnya, sebenarnya sekarang itu kan orang lebih contoh ketik, teknik informatika. Di kampus-kampus besar yang namanya psikologi, kedokteran sudah ketinggalan. Di Brawijaya, saya tahu persis di Brawijaya, contoh di UGM, kemudian di ITS Surabaya dan seterusnya. Orang sekarang larinya ke teknik informatika dan itu peminatnya paling besar. Jadi kalau kemudian nanti contoh satu mampu mengintegrasikan ayat Quran ditentukan dengan ilmu tadi, ilmiah, fisika dan seterusnya, itu juga bagus juga. Tapi dalam tatanan memang kita santri, bukan S1, S2, S3. Jadinya konsep ini mungkin kita bisa rumuskan bersama, ya baik itu mungkin dari asal sendiri, supaya apa? Supaya tidak melanggar kita. Kalau membumi nanti tinggal kimia itu berarti harus disiapkan lab. Nanti siapa yang bisa labnya kan? Terkait dengan informatika berarti kan tadi terkait dengan penyiapan komputernya, laptopnya, dan seterusnya itu juga kita pikirkan supaya apa? Supaya kita punya tanggung jawab bersama. Waktu yang sudah tertulis itu, kemudian yuk kita bangun supaya saat itu sampai ke target itu. Jadi mohon mungkin ke depan itu harus ada kemudian hal yang sampai antara tertulis
dari profil setiap tingkatan. Ya itu mungkin itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya jadi kita tanggapi terlebih dahulu. Jadi ini beberapa tahun ini interaksi dengan beliau. Nah ini baru kali ini berhasil yang menggugah beliau untuk kemudian berbicara. Dan ini yang kemudian kita tunggu-tunggu. Ini Dr. Muhajirin nih, levelnya dokter ya. Nah ini biasanya beliau tidak tergerak untuk kemudian muncul. Nah ini sudah muncul, ini berarti siap untuk dinaikkan ini. Nah mohon doanya lah. Jadi insya Allah memang ya kalau hari ini yang terukur itu masih kita publish di kalangan internal. Ya semoga kemudian kita bisa ya keluarkan keluar. Tapi ini juga kemudian kita ngukur juga di internal kita sekarang ini kemampuannya seperti apa. Karena khawatir kalau kemudian hitung-hitungannya tidak benar, itu kan jadi janji manis yang kemudian nggak sesuai dengan fakta. Kita juga nggak mau itu. Nah makanya ini kita hitung dengan benar-benar matang ya, dan ya mohon doanya semoga kemudian dalam waktu singkat pun ya minimal dari apa yang kemudian kita bisa upayakan hari ini, walaupun nanti mungkin akan ada step-step yang berikutnya, tapi insya Allah yang demikian ya bisa kita buatkan untuk target terukurnya. Dan memang benar kalau kita besar seperti itu membutuhkan banyak tadi hal yang perlu disiapkan ya, dan lab-lab di semua bidang itu mau tidak mau. Nah kemudian ya hari ini ya bagian dari memakmurkan bumi kan, gimana kita kemudian bicara memakmurkan bumi yang besar ini padahal skala kecil saja belum kita mulai sisi aksinya ya, bukan teorinya ya. Nah ini Ustaz Nilda sudah mengawal untuk ya santri itu kan diajarkan bagaimana mengelola sampah yang kemudian nanti bisa menghasilkan sesuatu yang bisa manfaat untuk lingkungan ya. Dan ini pun ya nanti mau kita terapkan di kalangan guru dulu, baru kalau gurunya sudah baik ya kita pun pengen ya santri dan walasan itu juga melakukan yang demikian di rumahnya. Ya minimal kita kurangi apa namanya sampah yang kemudian tidak terolah tapi kemudian bisa kita manfaatkan ya. Bahkan ya ke depan seandainya kemudian Allah takdirkan jadi kita punya lab-lab itu, bahkan kemudian punya lahan yang bisa kita praktekkan untuk ya kita terapkan ya terkait dengan apa namanya pupuk apa yang demikian itu, dan katanya dengan tanaman, bahkan nanti katanya dengan ya konsep pangan dan yang lain ya alhamdulillah. Tapi targetnya memang ke depan ya kita butuh itu semua ya, lab komputer, lab IPA, kemudian ya lab-lab di bidang ilmu yang lain ya. Tapi tadi saya buka itu semua target besarnya, dan semoga walasan pun juga tadi di Fosma juga mengupayakan yang demikian. Karena kalau yang berjuang hanya teman-teman pengelola dan yayasan itu juga tadi babak belur, karena laki-laki ini konsep peradaban itu dibangun dengan kebersamaan, dengan kolektif ya, bukan individu per individu. Dan laki-laki Mahdhara bukan punya orang per orang, ini punya kita semua ya. Dan ya semoga Allah mudahkan untuk sampai ke titik yang demikian. Tapi intinya kalau kita sampaikan, Fosma boleh nggak mengupayakan ke depan itu menyiapkan lab-lab yang diinginkan? Ya kita sampaikan dengan senang hati gitu loh. Ya dengan senang hati. Kayak demikian warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan sahabat satu dan saya sebagai orang santri baru gitu. Yang pertama, pendidikan ini sebuah proses dari integrasi ya. Istilahnya sangat dibutuhkan proses di sekolah maupun di luar sekolah. Iya. Jadi yang pertama sudah disinggung di awal besar tadi bahwa nanti akan ada semacam video. Salah satu jembatan. Yang kedua, saya ingin menambahkan pandangan dari Abdullah terkait dengan usulan sahabat ini dengan
Iya. Ini terkait dengan maksimalisasi waktu dan energi. Ya, saya yakin sudah dipikirkan di dalam risiko saat ini belum terrealisasi memang itu. Ya, kita bermaksimalkan anak-anak saja. Iya. Terakhir, kalau nanti diminta kita berkontribusi, saya pribadi kami insya Allah bersedia sesuai dengan program kami tentu saja. Itu juga dari bawah membuat konsepnya, penyebarannya mungkin apa yang bisa kita mengisi misalnya ada peluang ilmu atau kompetensi yang bisa untuk memperkaya pada saat ini. Begitu. Terima kasih. Baik, berkaitan dengan konsep mondok ya untuk yang syabab, ya sesuai dengan apa yang kemudian kita konsepkan. Kalau banat sejak awal memang kita tidak membuka peluang untuk adanya pondok. Ya karena banat memang harus lebih banyak interaksinya dengan lingkungan rumahnya. Tapi yang syabab ya secara konsep memang pondok. Nah cuman ya tadi kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Makanya ada upaya dari kita. Tadi ada konsep, kemudian ada ikhtiar maksimal, kemudian ada takdir yang kemudian Allah berikan kepada kita hari ini. Kalau pondok secara konsep masuk di konsep mahdhara. Kalau kemudian secara ikhtiar kita sudah ikhtiarkan semaksimal kita, secepatnya harus ada pondok ya, boarding untuk yang syabab. Dan sudah kita maksimalkan dari ikhtiar kita dan takdirnya qadarullah. Untuk di awal tahun pembelajaran ini masih belum memungkinkan untuk kita laksanakan dan bukan menutup kemungkinan ya di waktu-waktu ke depan ini ketika memang sudah memungkinkan akan kita mulai yang demikian sebagai upaya optimalisasi waktu itu ya. Tapi lagi-lagi tadi ikhtiar kita sampai di situ. Makanya kalau kemudian saya ditanya harapan, kalau mahdhar itu punya lahan yang sangat luas, ada yang dari Az-Zaitun nanti bisa diambil alih. Barangkali ada yang punya akses gitu ya, tanah sitaan yang kemudian bisa diambil. Nah intinya kalau kemudian dikasih keinginan atau tiba buat keinginan, ya saya pengen punya tanah berhektar-hektar. Ya kemudian ya di situ kita bangun mahdhara, kemudian dengan lab-labnya, ya kemudian tadi bahkan praktek lapangannya itu ya karena lahan kita luas, bagaimana memakmurkan bumi di skala yang lebih ya kecil terlebih dahulu. Itu satu yang luar biasa. Tapi ini kan harapan kita. Dan kita berusaha maksimal untuk yang demikian. Tapi tetap takdir Allah itu yang terbaik. Ada proses, ada usaha untuk ke sana. Nah sehingga terkadang saya pun tidak mau menuntut lebih ke teman-teman pengelola, teman-teman yayasan. Ya khawatir kemudian saya lebih banyak tawakalnya itu tidak kepada Allah, tapi kepada manusia. Jadi tetap saya tawakalnya kepada Allah, tapi kalau Allah gerakkan tadi untuk menghadirkan yang demikian, ya alhamdulillah. Nah, cuman kalau kemudian kita buka di sini, kok kemudian walasan itu tadi qadarullah kemudian tergerak, ya kalau kemudian kita hari ini kan di sekitar Papua Regensi, tetap ada di sekitar Papua Regensi itu tanah luasnya sekian, ya belum wakaf, tapi harus dibeli. Tapi kira-kira ini bisa kita upayakan Posma itu beli tanah itu misalkan. Ya siapa tahu kan begitu. Ya jadi intinya yang demikian itu tetap terbuka. Ya lebar peluang itu. Tapi alokasi atau tidak itu kan Allah yang lebih tahu. Ya Allah yang lebih tahu. Tapi intinya ya mohon doanya semoga yang demikian keinginan kita untuk segera ada pondok untuk yang syabab itu. Ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan sehingga bisa kita hadirkan dalam waktu secepat mungkin. Nah hanya nanti insya Allah ke depan ini akan ada program untuk optimalisasi waktu. Ya nggak tahu nanti apakah ada pengumuman dari mudir barangkali ya. Yang insya Allah itu juga menjadi opsi minimal hari ini ketika belum ada pondok itu ada
waktu yang kemudian bisa dimaksimalkan juga. Nah, terkait dengan apa yang kemudian bisa diberikan oleh walsan kepada mahdhara, ya banyak hal yang kemudian bisa diberikan. Ya, tapi kemudian untuk menampung itu semua kan kita butuh menyiapkan dulu. Ya, di mahdharanya seperti apa. Nah, minimal ketika kita sering duduk, sering ngumpul, itu akan ada sendiri ya peluang-peluang kemudian untuk melihat ini nih yang sekarang sudah bisa nih. Dan itu yang kemudian kita mulai ya dengan diskusi khusus, ini baru khusus untuk ayah. Ya, khusus untuk ayah itu di Jumat pada maghrib ya ada walsan yang siap kemudian berkontribusi di situ, bahkan nanti menyediakan kedepannya ya lab mini lah untuk kemudian santri juga bisa belajar di situ. Nah, ketika nanti ummahat tadi ada yang kemudian kita siap ya, kalau nggak salah sudah terbentuk dulu timnya itu ya saya siap mengawal untuk kemudian. Nah, kemudian nanti kita sinkronkan mana yang kemudian sudah bisa dimasukkan ya akan kemudian kita masukkan. Jadi yang demikian peluangnya terbuka lebar, tapi intinya hari ini butuh sering ngumpul. Kalau jarang ngumpul itu ya apa yang mau di-share kan, ngumpul aja enggak, pikiran aja enggak connect, apalagi satu yang kemudian lebih. Ya, jadi semoga nanti ke depan Posma bisa mengakomodir lah. Ya, jadi walsan-walsan itu ada forum-forum dan ruang-ruang untuk sering ngumpul sehingga bisa lebih maksimal untuk bisa memberikan kontribusi yang kemudian kita inginkan ke depannya berkaitan dengan mahdhar. Tapi intinya tiap kali memungkinkan nanti akan kita infokan. Ya, akan kita infokan. Ya, dan ada pendataan dari Posma insya Allah terkait dengan basic masing-masing walsan, dan ini pun akan menjadi data bagi kita mana yang kemudian bisa kita maksimalkan dalam waktu dekat dan mana yang kemudian menunggu waktu-waktu berikutnya. Wallahu a'lam. Mungkin karena berkaitan dengan waktu yang agak mundur juga dan ada misalnya penyampaian lain, mungkin cukup untuk tanya. Dan syukur jadi pada sekali semoga tadi apa yang sudah disampaikan bisa membuat kita semangat bersama-sama berjuang dengan doa. Dan mungkin selanjutnya akan ada informasi yang disampaikan dari Muhammad di Syarus Barangkali Produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat, termasuk salah satunya nikmat pilihan Allah hadirkan kita untuk sama-sama mengawal konsep pendidikan untuk peradaban yang mudah-mudahan menjadi amal jariah kita. Ini awalan, ini pondasi yang memang pondasi ini kadang nggak kelihatan, tapi perannya sangat besar. Karena bangunan semegah apapun kalau pondasinya kurang kuat maka dia akan bermasalah ke depannya. Sehingga mudah-mudahan kita menjadi bagian puzzle bangunan peradaban ini. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan istiqomah dalam menjalankan guru kita yang semoga Allah muliakan Ustaz Ali, para asatidzah dan para pengelola, ada pembina Syekh Reja, ada pengawas Ustaz Hidayat Nasrul, kemudian ada Syekh Babah dari yayasan dan yang lainnya. Saya sederhana saja, kita bicara konsep besar yang Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan kita jadi bagian membangun peradaban itu. Kami ucapkan selamat datang pada ayah bunda di keluarga besar Mahdhara, pesantren Mahdhara yang insya Allah memulai peradaban kita di sini. Yang pertama adalah terkait kesiapan untuk pembelajaran anak kita. Ini banyak keinginan yang besar, banyak kontribusi yang bisa kita sama-sama kerjakan dengan orang tua. Tapi hari ini saya sekupnya sementara yang ada di depan mata kita, yang harusnya anak sudah mulai belajar gitu ya, untuk karena kemarin festival ilmu sudah dijalankan selama ta'aruf selama 1 minggu.
Insya Allah mulai Senin kabar dari pengasuh akan mulai pembelajaran ke kelas. Yang pertama adalah wakaf pembangunan. Ini pembangunan infrastruktur yang menjadi tempat belajar anak-anak. Insya Allah kita bisa lihat ayah bunda semua. Ini di samping kiri saya atau kanan ayah bunda ada pembangunan 8 lokal yang sedang dikerjakan. Ini butuh dana kurang lebih 815 juta. Per hari ini baru terkumpul 263 juta sekian atau 36%. Sementara progres pekerjaannya sudah 55%. Artinya pengelola kita semua Madoro ada utang terhadap kontraktor kurang lebih sebesar 32 juta ditambah 162 juta untuk tagihan tahap berikutnya. Itu yang pertama. Ini kami sampaikan tadi kan meminta apa yang bisa diberikan kontribusi orang tua. Nah, mudah-mudahan hari ini kita mulai bismillah kontribusi untuk wakafnya insya Allah menjadi rumah kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah ini sedang saya tadi malam jam 11 baru selesai dari sini dalam lembur untuk ruang kelas. Jadi insya Allah nggak usah khawatir. Mulai Selasa paling telat Rebo kelas sudah tersedia untuk 10 kelas anak-anak kita. Jadi mungkin datang bingung ini kelasnya di mana nih? 10 kelas tapi baru yang tersedia 5 kelas. Insya Allah di lantai 1 itu sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan hari Senin sudah selesai. Itu membutuhkan dana 16.650.000. Baru terkumpul 5.750.000 yang sudah kita umumkan semenjak awal Zulhijjah ya, saat di bulan Juli. Nah, bagian keuangan, walaupun dananya belum masuk kita kerjakan. Kita jalan terus pembangunannya dan mudah-mudahan Senin atau Selasa sudah bisa digunakan. Ada 4 lokal di lantai 1. Ini dana yang sudah masuk baru 5.750.000 sehingga ada kekurangan untuk ruang kelas 4 lokal adalah 10.900.000. Ayah bunda yang ini peluang amal, peluang kesempatan untuk kontribusi yang lebih besar lagi ke depan. Mari kita mulai kontribusi yang lebih kecil dulu dengan menyiapkan tempat belajar kita sama-sama karena ini Madoro milik bersama. Kami pengelola hanya diberikan amanah saja. Begitu juga pengasuh diberikan amanah saja untuk membersamai bagaimana peradabannya berjalan. Jadi kita bagi-bagi peran, ada yang menjadi supirnya, ada yang menjadi navigatornya, ada yang jadi penumpang, penaik dan yang lainnya, sehingga kendaraan peradaban ini bisa berjalan sesuai dengan impian kita bersama, bukan impian pengelola maupun pengasuh atau hanya orang tua. Harus sinkron antara pengelola, pengasuh dan para asatidz dan juga dari posmanya. Itu yang kami sampaikan tentang infrastruktur. Kalau tadi bertanya apa yang bisa dibantu, hari ini kami perlu bantuan. Dan kami tawakal kepada Allah SWT, insya Allah cukupkan ditanggung oleh tangan siapa. Satu pembangunan yang sedang berjalan ada 8 lokal kelas. Yang kedua adalah 4 lokal kelas untuk dipakai hari Selasa dan Rebo. Insya Allah hari ini besok kita lembur. Kejar, pokoknya anak-anak Selasa, Kamis paling telat sudah masuk ruangan masing-masing. Dan insya Allah sangat layak. Ya. Yang kedua adalah terkait support pembelajaran. Yang Ustaz Ali sampaikan, alhamdulillah sudah banyak program disiapkan oleh pengasuh dengan para asatidz. Nah, kebetulan saya juga sebagai ketua DKM, Qadarullah, menyampaikan juga ada guru kita ini ngajar di masjid ini dari Senin sampai Ahad. Hari Senin itu tadabbur Al-Quran, pada subuh sampai suruh. Yuk kalau kita mau meningkat peradabannya harus belajar ilmu, tadi nggak ada pilihan. Iman alhamdulillah sudah bekal pada kita dan kita bersyukur dengan itu. Tinggal bagaimana memberi iman itu lebih naik lagi peradaban dengan ilmu. Setiap hari guru kita Ustaz Ali, Ustaz Hidayat juga mengajar di sini, Ustaz Abdul Halim yang lainnya. Ustaz Ali ini jadwal tadaburnya itu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Walaupun Jumat diganti dengan ekonomi Islam ya, kurang lebih bahasa awamnya ya. Khusus bagaimana membahas konsep perekonomian secara Islam. Itu hari Jumat. Bahkan besok pada subuh hari Ahad ini guru kita ngajar Asmaul Husna sebagai basic ilmu yang tahap pertama. Ini kenapa kami sampaikan? Karena betul termasuk Al-Fakih sendiri karena fakih dengan ilmu, dengan banyak belajar dengan beliau banyak ilmu yang diperoleh dan menambah semangat untuk sama-sama lebih mempercepat mengajar peradaban. Termasuk ayah, mungkin ayah ada grupnya khusus dan juga ada kajian khusus untuk ayah. Karena kita pemimpin, kita diberikan ruang terbuka untuk diskusi.
Sehingga hari Selasa itu tentang sejarah kita diskusi ba'da Isya sampai jam 21 khusus untuk ayat. Begitu pula hari Kemisnya diskusi khusus fikih. Fikihnya fikih 4 madhab, kadang 5 madhab saja. Masuk fikih yang lain untuk sebagai pembanding. Itu pun sama. Dan nanti ada forum khusus tadi ya. Dari Jumat ke Sabtu itu bicara tentang konsep peradaban yang besar tadi. Baik dari Quran maupun ilmu umum. Seperti Pak Yasir yang Masya Allah tentang IT misalnya. Tadi ada Pak Reja yang pakar pendidikan ini, Pak Reja di Ruang Guru misalnya. Kemudian ada dokter kita yang tadi Dr. Muhajir Asal Abdul Halim yang baru wisuda kelulusannya kemarin gitu. Ayo, dan yang lainnya, ayo kita duduk bersama. Ini bahas tentang ilmu ini. Difasilitasi Masya Allah oleh guru kita. Ada khusus nanti di setiap hari Jumat malam Sabtu saja, malam Sabtu ba'da Isya. Itu khusus untuk orang tua santri yang mau berkontribusi dalam konsep maupun ke depan kita aplikasikan dalam tatanan pelaksanaan apa yang sudah disampaikan tentang profil lulusan Mahdorom. Ini mungkin dari kami, selain tadi menyampaikan hal-hal apa yang bisa kontribusi di awal, yuk kontribusi terbuka peluang wakafnya. Yang kedua, kontribusi pemikiran juga terbuka forumnya. Jadi kalau nanti yang punya ide-ide silahkan di forum khusus untuk ide-ide. Jadi lebih terkanalisasi dan lebih maksimum hasilnya insya Allah. Mungkin demikian dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Tapi mungkin pertanyaan untuk kontribusi kemana wakafnya? Wakaf pembangunan itu rekeningnya bisa ke yayasan. Insya Allah mungkin nanti di share segera oleh admin untuk diulang biar mengingatkan. Begitu pula untuk kontribusi ruang kelas nanti akan di share. Saya mohon maaf dan terakhir selamat bergabung kepada para ayah bunda. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita untuk sama-sama membidani, memberikan fondasi peradaban di Indonesia khususnya, bahkan dunia dengan cara bagaimana kita meniru dengan generasi-generasi awal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bunda sedikit nambah waktu duduk di masjidnya, insyaallah tidak lebih dari 10 menit. Yang pertama mungkin tadi Ustaz ini menyampaikan bahwa saat untuk tahun ajaran ini ada pertukaran amanah kepala sekolah yang hadir. Jadi saya yang sebelumnya di Mahdhor lanjutan rolling dengan Ustaz Agus. Jadi Ustaz Agus nanti menjadi mudir di Mahdhor lanjutan. Saya pribadi di Mahdhor besar. Kemudian berikutnya ada 2 hal yang ingin sampaikan. Yang pertama terkait jadwal pembelajaran atau KBM, insya Allah sudah sedang tahap dicek lagi ya, sudah selesai oleh tim, sedang dicek validasi lagi. Khawatir banyak atau ada kesalahan-kesalahan yang berusaha seminimal mungkin tidak ada ketika sudah di-share. Mungkin insya Allah akhir pekan ini ya, kalau tidak hari ini besok kami akan share dalam bentuk digital yang terlebih dahulu PDF-nya untuk jadwal PBM harian per kelas, di mana memang tadi sudah disampaikan untuk jadwal pelajaran ini sifatnya kita tidak statis, dinamis. Yang tahun lalu ada perubahan-perubahan, khususnya penambahan mata pelajaran. Di tingkat pra-Mahdhor itu ada 7 pelajaran, di Mahdhor dasar ada 10 pelajaran, Mahdhor khusus sama 10 pelajaran, di Mahdhor lanjutan 1 ada 13. Yang paling banyak Mahdhor dasar Mahdhor lanjutan 2, Syabab 2, Bandar 2 itu ada 17 pelajaran. Nah ini banyak, jadi sebagai upaya ilmu-ilmu yang ada di atas sudah mulai diturunkan sedikit demi sedikit. Nah ini mungkin berkaitan dengan buku materi pembelajaran, bukan berarti 17 pelajaran harus ada 17 buku ya. Nah, nanti ada 3 kelompok materi pelajaran, ada kelompok A itu kelompok Quran, ada Quran tahfidz, kemudian ada qiraah kitabah. Kemudian di kelompok B ada ilmu syar'i, nanti berhubungan dengan pendidikan iman, bahasa Arab, ada sirah ya. Kemudian ada di kelompok C itu ilmu umum. Silakan nanti bisa disepakati ya dengan wali kelasnya nanti teknis buku pelajarannya seperti apa. Kemudian yang berubah juga jam masuk. Kayak jam masuk, kalau sebelumnya kita 7.30, insya Allah untuk tahun ini kita masuk jam lebih awal 10 menit, 7.20. Kenapa? Karena 10 menit awal akan kita pakai untuk pengkondisian pembacaan doa atau ikrar. Jadi supaya santri ini walaupun insya Allah di rumah sudah berdoa dengan ayah bundanya, tetapi membiasakan kebiasaan baik itu di spektator. Ya, itu terkait dengan jadwal pembelajaran termasuk kekurangannya, nanti ada penyesuaian juga.
yang pada prinsipnya nanti seluruh santri ini melaksanakan sholat zuhur di masjid terlebih dahulu ya Bunda ya. Walaupun selesai KBM jam 11.30, tetapi karena biasanya makannya belum selesai dan macam-macam, jeda waktunya sebentar dengan zuhur, jadi alangkah baiknya pengkondisiannya nanti di masjid. Dan di masa itu akan ada muatan-muatan penyampaian doa-doa seputar sholat dan juga zikir sholat. Jadi yang tidak tercover di kelas karena tadi mata pelajaran sudah banyak akan diakomodir melalui waktu yang ada seperti itu. Kemudian tadi selain jadwal ada kalender akademik ya. Ini saya jadi teringat salah satu inspirasi bahwa dulu sahabat Umar pun menyusun kalender Hijriah dan momennya kita bertepatan dengan akan pergantian tahun yang dari 1444 ke 1445 dan mudah-mudahan nanti juga selesai sebelum 1 Muharram. Tapi insya Allah secara prinsip sudah tersusun, tinggal validasi akhir dari teman-teman karena ada hal-hal yang harus disesuaikan. Itu mungkin ayah bunda, jadi kami ulangi sekali lagi untuk jam masuk nanti hari Senin jam 7.20. Ya. Adapun untuk seragam, nah ini saya belum bisa bicara banyak, tapi insya Allah untuk desainnya sudah ada, termasuk olahraga sedang diupayakan, mohon doanya dan mohon usaha kita bersama supaya seragam itu tetap ada. Adapun ruang kelas, ini mungkin gambaran bagi yang baru bergabung. Kalau yang sebelah kanan kami ini di gedung Ahwal itu masih ditempati oleh santri yang sama, hanya mungkin namanya yang berbeda. Kalau dulu kan mandor khusus B dan C, sekarang dirubah mandor khusus Ikhwan yang biasa di masjid tetap di masjid, yang C itu yang di atas jadi mandor khusus Ahwal tetap di ruangan yang sama. Yang sebelahnya yang dahulu banat 1 menjadi banat 2. Adapun yang lain yang tidak tersebut berarti di masjid. Di gedung Ikhwan di atas itu dipakai oleh banat 1, Pramahdoro dan Mahdoro 2B. Nah, yang tidak disebutkan berarti di sini ada Syabab 1, 2A, Syabab 1 dan Mahdoro dasar 1. Jadi ada 4 yang di masjid insya Allah sampai hari Selasa, Pak. Karena lagunya kalender merah. Jadi masih ada kesempatan untuk memperhatikan. Ya, ini menarik ya. Artinya kita pun ketika tidak belajar di ruang kelas, insya Allah kita belajar di tempat yang terbaik di muka bumi. Itu ayo benar, mohon maaf jika ada kekurangan, mohon doanya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah sudah kita jalani akan acara pada hari ini. Saya sampai MC, mohon maaf berdiri. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa dapat majlis Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wa afuwikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين